Halo, sobat-sobat cuan semuanya. Ini hari Minggu siang. Seperti janji saya, kita bakalan ngobrol sama Anthony Suheri atau yang biasa dipanggil Boston. Kita akan tanya-tanya dengan Boston. Kemarin sudah cukup banyak yang nanya di Instagram. Ada 2 lusin lebih kali ya pertanyaannya. Semoga waktunya cukup ya buat kita tanyain ke Boston nih ya. Kita cari Boston udah join belum ya? Tadi udah janjian sih lewat WhatsApp. Nanti saya invite ya, saya bilang gitu. Oke, kita cari dulu. Belum ada nampaknya. Oke, kita nantikan. Hai Tari Plus, sehat-sehat selalu ya kita ya. Hari ini kita bakalan ngobrolin soal gimana sih kalau misalnya switching gaya trading kayak gitu, nyobain gaya trading yang berbeda tuh kayak gimana sih? Pastinya perlu adaptasi kan kayak gitu loh. Nah, kita juga tahu banyak banget investor-investor yang sudah jauh lebih berpengalaman, trader-trader yang jauh lebih berpengalaman, ini udah ngasih tahu kayak penting banget menemukan cara bisnis saham yang sesuai dengan kita, yang nyaman dengan kita. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa cari cuannya tuh dengan nyaman. Jadi kita tuh nggak mesti ikut-ikutan, nggak mesti maksain, tapi nggak ada salahnya kalau memang misalnya kita ingin mencari tahu kayak gimana sih trading style yang lain, kira-kira cocok nggak sih buat kita. Nah, kita tahu cocok apa enggak tuh kan setelah dicoba gitu kan, setelah dijajal gitu kan. Nah, kita hari ini akan nanya nih sama Boston yang nyobain belajar scalping. Belajar scalpingnya dari Mas Bekti Sutikna ya. Coba kita cari. Oh, Boston masih belum join nih. Oh, switching sektor jadul ke yang baru. Iya, bener ya Chandra. Itu juga bagian dari adaptasi ya. Kok saya ada yang nelpon ya? Bentar ya. Coba udah gabung belum nih untuk Boston? Direcord, iya direcord. Nanti saya akan pastiin. uh, Oke, sorry ke post. Kita pastiin live-nya di bawah 1 jam ya, biar nggak keputus di tengah jalan. Soalnya waktu itu saya pernah live-nya di atas 1 jam. Malahan nggak bisa di-save. Oke, nelfon saya. Aduh, sebentar ya teman-teman. Ini yang nelfon nggak tahu ya, soalnya saya lagi IG live gitu ya. Jadi dia nelfon aja nih. Sebentar, saya lagi undang dulu nih, bentar. Orang ini invited already. Sorry ya teman-teman, ada yang nelfon. Hai Boston, apa kabar? Halo, halo. Alhamdulillah, luar biasa. Mbak Lin gimana? Baik kabarnya Bos. Perkenalan dulu. Jadi Boston ini aslinya bukan dari Bantul ya, meskipun sekarang lagi kos di Bantul ya. Yes, betul sekali. Dari Batam. Dari Batam. Full time trader sejak kapan? Baru aja nih, Maret 2021 berarti ini. Baru 4 bulan ya, Oh kalau gitu, sekarang baru Juli. 4 bulan. Sebelumnya kalau boleh tahu profesinya apa Yes. nih? Kita perkenalan dulu. Oke, jadi aku dulu sebenarnya 3 tahun itu, ya, dari 2018 sampai tahun 2021, di bulan Maret ya, itu sebagai karyawan di perusahaan pertambangan batu bara ya, di Kalimantan Selatan, sebagai seorang internal auditor ya. Jadi memang Oh, berangkat dari karyawan, baru setelah itu resign jadi full time trader atau full time investor gitu. bisa bahasa Banjar Kak Pian? Oh bisa, sedikit-dikit. Ya. Dikit-dikit ya. Oke, ada ngomong tampan dan cuan nih membernya Boston nih kayaknya nih. Asik. Oke, Oh oh iya. Boston, mau cerita dulu dong sebelumnya gaya tradingnya kayak gimana sih? Cara nyari cuan di marketnya pakai style apa sih? Oh iya, jadi kalau misalkan aku dulu trading memang lebih banyak kepada Mm-mm. kita swing ya.
kalau teman-teman tuh bilang trend following atau swing trading ya. Karena memang Mm-mm. kalau kita melihat uh, profil risiko atau dari ketersediaan waktu itu memang cocoknya seperti itu. Karena kan aku juga dulu kerja di salah satu kantor yang memang prioritas pertama adalah pasti kita kerja dulu kan. Kita punya tanggung jawab sama kantor kita. Jadi saham itu cuman yang kedua gitu. Jadi karena kita kalau trading itu adalah kita memanfaatkan momentum. Ya, kalau misalnya kita sibuk ya takutnya kehilangan momentum. Jadi yang paling cocok adalah kita pakai swing. Jadi kita ngikutin trennya aja. Di saham-saham yang memang pada saat itu lagi trending dan memang dia lagi banyak buying powernya. Seperti itu dulu. Lebih banyaknya kayak gitu porsinya. Tapi beberapa juga ada yang coba untuk one day trade ketika kita lagi WFH di rumah, itu ada sempat-sempat waktu. Jadi memang uh, porsinya seperti itu. Oke, one day trade plus swing dulu ya. Rata-rata holding periodnya berapa lama waktu masih karyawan nih, Boston? Oh, itu sebenarnya tergantung dari season di market. Jadi setelah aku mempelajari setahun di market, memang ada yang namanya season di market. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Kalau misalkan kita berbicara soal di bulan-bulan Desember, Januari sampai pertengahan itu yang ada yang namanya Januari Effect, yang ada yang namanya rally di bulan Desember, kita mungkin lebih banyak pakai swing, yang lebih banyak. Karena kan kita beli saham apapun, kita kemungkinan besarnya cuan kayak gitu. Tapi beda ceritanya kalau kita berbicara di bulan Mei gitu, mungkin lebih kepada porsinya dikurangin, lebih banyak untuk main fast trade aja kayak gitu. Jadi memang kita menyesuaikan aja kapan di market harus seperti apa kayak gitu. Oke, menyesuaikan aja ya, adaptif sama kondisi market. Kalau emang lagi bullish ya, cocoknya swing gitu ya, biar optimal ya cuannya. Betul. Oke, kemudian sekarang kan Boston lagi berguru nih sama Padepokan BTS ya, Bekti Ya. Sutikna ini. Apa sih yang dipelajari kan dari swing sekarang lagi nyoba belajar jadi scalper gitu. Oke, jadi sebelumnya aku juga pernah coba scalper riset itu dalam 3 bulan, tapi karena nggak terlalu efektif ya, karena kita nggak bisa fokus karena ada pekerjaan juga. Jadi mungkin risetnya cuma sebatas itu aja. Jadi scalping selama 3 bulan dan setelah di evaluasi hasilnya sebenarnya ya mungkin lebih banyak capeknya ya. Cuan dia tetap cuan, tapi kan cuman porsi capeknya lebih banyak. Karena kan kalau scalping, kita berbicara scalping, kita berarti berbicara soal momentum ya dalam waktu yang atau time frame yang sangat dekat. Nah, kebetulan ketika baru jadi full time trader di bulan Maret, itu di bulan Maret sampai di bulan Mei, aku coba untuk tetap main di gaya yang sama dengan trading dengan swing trading. Nah, terus baru mencoba untuk scalping. Nah, waktu itu memang kenal dari salah satu teman juga yang memvideokan Mas Bukti itu. Oh, ternyata ada gitu. Maksudnya icon yang memang ada seorang scalper yang bisa berhasil sebesar itu. Dan semenjak itu tertarik untuk, oh coba lagi deh scalping. Kayaknya mungkin sekarang ini cocoknya kayak gitu. Nah, kebetulan Mas Bukti waktu itu ya ketemu aja di DM dan coba untuk belajar, coba untuk maksudnya aku lebih kepada riset gimana sih bedanya scalpingnya Mas Bukti sama yang aku. Kenapa Mas Bukti bisa mendapatkan gain sebesar itu. Jadi diizinkan belajar dan sekarang udah banyak didapat perbedaan-perbedaannya. Kayak gitu ceritanya. Oke, kalau menurut kamu sendiri dari soal scalping nih ada berapa gaya atau pendekatan sih beda-beda juga ya. Kemarin aku sempat juga ngobrol sama Yusron ya. Yusron Hmm. bilang kalau dia dulu seringnya main area bawah, artinya manfaatin technical rebound gitu. Ada Ya. juga yang sukanya main di area atas. Mas Bekti itu salah satu yang suka main di area atas juga ya, salah satunya. Nah, kalau buat Boston sendiri setelah mempelajari scalping nih kayak gimana Hmm. pendapatnya? Iya, jadi betul. Kalau kita berbicara scalping, sebenarnya kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah volatilitas yang tinggi. Jadi kita nggak bisa scalping tapi yang nggak punya volatilitas. Yang kedua, kita punya ada buying power atau trending di saham-saham itu. Jadi kalau saham itu lagi trending, lagi banyak buying powernya, lagi banyak volumenya, kemungkinan besar banyak partisipasinya. Nah, itu menimbulkan volatilitas yang tinggi. Itu sebenarnya kita bisa dua cara. Yang pertama, yaitu tadi kita main di atas. Nah, di atas itu dalam artian kan kalau dia ada buying power yang tinggi, cenderung dia sahamnya akan terus naik. Tapi mungkin ada beberapa koreksi. Nah, dan yang kita ambil adalah ketika dia setelah koreksi dia ada buying power. Nah, situ kita entry biasanya. Dan itu bisa aja dia lanjut sampai arah mentok gitu di 25% atau 35% ya.
Kalau saham-saham yang di bawah 200 tuh arahnya di 35%. Kayak gitu. Dan ketika dia sudah sampai di situ dan dia kuat, ya kita tetap hold aja. Jadi hitungannya scalping plus ODT kayak gitu loh. Tapi kalau memang dia nggak kuat, ya kita lepas. Tapi kita udah dapatkan momentum yang tepat ketika dia udah koreksi, ada pantulan-pantulan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kalau yang kata kayak Mas Yusron itu, berbicara soal kita beli di technical rebound. Jadi ada yang namanya dead cat bounce ya. Jadi ketika ada satu panic selling yang luar biasa yang membuat harga saham itu turun, mungkin grafiknya itu atau chartnya mungkin kayak 90 derajat turun gini atau 85 derajat, sangat tajam gitu ya, kayak membentuk garis itu, kita bisa melihat langsung di order book atau running trade, sorry di order book ya, kita lihat dan kita bisa tahu kapan kita harus entry, kita pakai fast order. Jadi memang buy momentum banget dan itu dilakukan kalau untuk orang-orang yang memang jago ya, istilahnya nangkap pisau jatuh dan dia udah punya pengalaman. Tapi kalau yang lebih muda sekarang yang aku pelajari lebih banyak kepada main di atas, karena kan kita melihat buying power aja, dan ketika ada buying power terus menerus kita bisa lihat di dan detail dan dia sampai arah. Nah itu lebih menarik lagi kayak gitu. Oke, mungkin banyak nih orang-orang di belakangan ini yang tertarik dengan scalping karena mungkin juga marketnya masih konsolidasi juga ya. Jadi kalau misalnya kita nih berpikir apakah ini scalping cocok buat saya atau tidak, itu apa sih yang mesti diperhatiin nih Boston? Kalau Boston kan sekarang misalnya udah nggak terikat pekerjaan lagi kan, jadi punya waktu yang banyak gitu. Nah, kalau buat teman-teman apa nih yang Boston mau bilang? Oke, jadi kalau aku simpulkan ada tiga. Yang pertama adalah profil risiko itu penting. Jadi kalau kita misalkan main scalping, sebenarnya ininya sama di sahamnya. Kita beli di bawah, jual di atas. Kalau kita berbicara investing, itu dalam time frame yang sangat panjang, mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Tapi kalau kita bicara scalping, kita sama juga beli di bawah, jual di atas. Tapi time frame-nya kecil, maksudnya pendek. Jadi 1 menit, 5 menit, mungkin bisa 1 jam, 2 jam, kayak gitu. Dan profil risiko itu menentukan bahwa kalau misalkan teman-teman itu orang yang sangat konservatif, itu mungkin kurang cocok. Jadi kalau kita bicara scalping, kita memanfaatkan momentum-momentum dia ada volatilitas karena di situ ada pergerakan harga. Nah, yang kedua adalah ketersediaan waktu pasti. Karena kita trading, kita berarti memanfaatkan momentum. Nah, momentum itu didapatkan ketika kita standby, kita mengamati di setup kita trading dan kita bisa mengeksekusinya dengan enteng gitu. Tapi kalau misalkan kita secara sama ada berbagai kerjaan, ya itu susah. Kita mungkin akan kehilangan momentum. Jadi untuk orang-orang yang punya profil risiko rendah atau konservatif plus dia sibuk banget, mungkin metode ini nggak cocok ya, karena takutnya malah teman-teman yang boncos karena kehilangan momentum, karena nggak bisa memanfaatkan momentum. Yang kedua adalah kita berbicara soal modal, karena memang kalau secara psikologis untuk scalping ini lebih cocok kita pakai modal yang cukup besar, maksudnya tapi nggak terlalu besar. Nggak, jadi dia tergantung dari volumenya juga. Karena kalau kita pakai modal kecil kan kita mainnya cuma mungkin 1-3% aja. Dengan frekuensi, kalau aku sih tiga kali cukup. Jadi dalam sehari kita mengambil 3 keputusan yang bagus itu sudah cukup. Bisa kita sudah selesai istirahat. Nggak perlu kita trading banyak-banyak frekuensinya. Nah, kalau misalnya kita pakai modal kecil itu mungkin nggak berasa ya. Jadi kayak lebih banyak capeknya. Karena kita kan kalau trading scalping ini kita melihat monitor gitu kan. Menunggu momentum yang tepat, mengamati dan lebih ke detail ya. Jadi kayak mungkin dengan modal yang cukup besar itu lebih berasa. Jadi tiga itu sih. Profil risiko, terus yang pertama ketersediaan waktu, lalu modal yang cukup. Iya, profil risiko, kesediaan waktu dan modal yang cukup besar ya. Jadi kalau misalnya scalping ini istilahnya nggak boleh meleng ya, karena emang sengaja dicari sahamnya yang volatilitas tinggi seperti itu. Betul, betul. Kemudian kalau menurut kamu sendiri, Boston, kalau untuk pluses and minusesnya tuh apa sih yang paling terasa banget untuk scalping ini? Kan kamu transisi nih dari swing, sekarang scalping juga. Sebenarnya kalau kita berbicara metode, ya scalping, swing trading, itu sebenarnya lebih aku memandangnya lebih kepada cocok dan nggak cocok ya, bukan kepada plus dan minus. Jadi gini, misalkan kita seorang yang sibuk ya, kita kan nggak cocok untuk scalpingnya, ada kita malah rugi di situ. Jadi gini, sekarang ini kan momentumnya tepat ya. Jadi waktu Mas Bekti itu muncul sebagai ikonik seorang scalper yang bisa sukses, dan dengan ada lagi variabel lain yang namanya adalah PPKM, di mana orang-orang itu pada di rumah. Dan ketika orang-orang pada di rumah, orang-orang cenderung akan uh, in touch sama yang namanya internet. Nah, ketika kita berbicara soal bisnis real juga agak susah. Jadi uang itu mungkin banyak masuk ke dalam pasar saham. Sehingga
momentum itu membuat scalping menjadi hype yang cukup apa ya, yang cukup meriah gitu diperlakukan dan trending juga di beberapa hari belakangan ini. Nah, tapi buat teman-teman yang memang jadinya ada ketersediaan waktu, tapi memang teman-teman belum pernah mencoba scalping, ya teman-teman harus coba belajar dulu. Jadi adaptasi dulu, karena ini kalau kita berbicara scalping, kita harus cepat, kita harus punya eksekusi yang pengambil keputusan yang cepat. Jadi kalau teman-teman belum punya itu, ya kerugiannya adalah teman-teman bisa boncos. Nah, makanya coba untuk modal-modal kecil. Kalau memang teman-teman di rumah punya banyak waktu, belajar dulu kayak gitu. Jadi ini sebenarnya masalahnya bukan lebih dan kurang, tapi menurutku lebih ke cocok dan nggak cocok. Gitu. Cocok-cocokan ya. Ya, Jadi dilihat untuk situasi masing-masing lebih cocok yang mana. Seperti itu tadi yang mau di-highlight dari Boston, bahwa memang kalau untuk scalping ini modal yang cukup besar itu diperlukan karena kan ngambil cuannya 1-3%. Jadi biar berasa gitu. Tapi kalau dalam tahapan masih belajar, pakai uang kecil aja tadi kata Boston kan, karena namanya juga masih belajar gitu. ya. Oke, jangan sampai modalnya habis tengah jalan, pinter scalpingnya belum gitu ya. Oke, Boston, pas kita kemarin announce bakalan IG Live sama Boston, banyak banget pertanyaan yang masuk. Takut waktunya nggak cukup, langsung aja kita bahas ya. Kayaknya saya udah selesai sih dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Oh ya, tadi di kolom komen banyak yang nanya nih soal dari karyawan menjadi full-time trader. Mungkin kalau buat Boston sendiri bisa diceritain dari sisi persiapan financial planningnya ya, Boston. Oke. Boleh dijawab dulu Jadi, deh. oke, jadi eh jadi teman-teman perlu tahu kalau aku start dari nol. Jadi kuliah itu sama sekali nggak punya tabungan. Jadi mulai saham itu ketika kerja di tahun 2018. Baru kenal juga di situ sama teman-teman karena dulu aku di divisi internal audit. Jadi teman-teman yang lain itu pada main saham. Istilahnya kayak mereka investasi. Jadi dikenalin. Dan ketika aku belajar, mereka suruh untuk belajar dari Lo Keng Hong karena backgroundnya memang investasi. Tapi ada hal lain yang menarik. Di situ ada yang namanya trading. Kita bisa mengambil cuan atau peluang di sana karena memang pasar modal waktu itu sangat-sangat enak 2018. Jadi uh, dengan adanya itu, jadi aku merencanakan sesuatu yang besar dalam artian, oke, kalau di tambang itu karena aku kerja di pelosok dan itu mungkin setiap 8 minggu baru cuti 2 minggu, jadi aku ngerasa kayak ini kayaknya aku nggak bisa lama-lama di sini, karena kalau misalkan kita udah berumur, kita udah punya istri atau anak, nanti kebingungan anaknya mau sekolah di mana, karena kan kerjanya di pelosok ya, di pertambangan, area pertambangan itu yang memang benar-benar jauh dari kota. Jadi caranya adalah kita mempersiapkan 3 hal. Yang pertama adalah dari segi ilmu dulu. Jadi selama 3 tahun kerja juga 3 tahun belajar, juga mempersiapkan finansialnya dan nabungnya ini memang aku agak sedikit lebih lebih apa ya lebih banyak ya dari biasanya yang orang-orang rekomendasikan. Kalau misalkan kita berbicara soal nabung ala Likasing itu cuma 25% aja porsi untuk investasi, tapi aku sampai 70% gitu. Jadi hampir 70% itu aku masukkan semua ke RDN setiap bulan selama 3 tahun. Sehingga terkumpul dana sampai 300 juta ketika aku pensiun. Maksudnya ketika aku resign dari kantor ya. Nah, yang lebih penting dari dua itu adalah selain dari apa namanya ilmu dan modal adalah mental. Karena teman-teman perlu tahu bahwa untuk menjadi full time trader itu teman-teman bisa untung bisa rugi. Karena ya kita berbicara soal trading yang mana kita menghitungnya atau mengkalkulasinya seperti potensi atau peluang. Jadi kan di pasar saham itu tidak ada yang pasti, jadi kita mencari yang mungkin lebih lebih banyak peluang yang menang, jadi kita mungkin bisa kalah, bisa menang. Jadi soal mental juga perlu, karena kalau aku jujur, kalau misalkan kerja di pertambangan itu memang benar zona nyaman, jadi semuanya udah ditanggung, cuman kalau dalam long term itu mungkin enggak. Nah, kebetulan juga aku juga suka sama yang namanya dunia capital market, jadi memang setiap hari itu belajar 5 jam sehari selama 3 tahun, jadi memang uh, ketika memutuskan untuk resign, jadi udah benar-benar yakin dan pede. Dan kalau misalkan teman-teman mau seperti itu, ya teman-teman pastikan 3 hal itu ya. Yang pertama modal, kalau aku sih kalau mau di benchmark, aku 300 juta dulu di tahun 2021. Terus um, apa namanya, ilmu juga teman-teman harus belajar semuanya. Dan mental ya, yang paling penting mental sih. Karena kalau nggak kuat mental sih, itu bisa kacau ya, gitu. Oke, ini pada komentar katanya resistnya 615 udah breakout ya. Ayo dong all time high 700 bisa nggak? Tadi ada yang nanya nih dari Furaut di kolom komen, modal minimal berapa? Kemudian dari Aji Salch itu nambahin kalau pakai uang kecil nanti boncos fee-nya bang.
komentarnya dong. Untuk scalping ya. Jadi Iya. waktu itu gini ya, aku waktu ngeliat videonya Mas Bekti, sorry, videonya Aldo yang berbicara tentang Mas Bekti. Mas Bekti itu kan di situ bilang kalau dia bisa merubah uang dari 222 juta menjadi 14 miliar dalam 6 bulan ya. Waktu itu time frame adalah bulan Agustus sampai Februari gitu. Jadi pas aku datang ke sini, aku juga pengen uh, mulai dengan modal yang sama, 222 juta, dan kalau bisa sih time frame yang sama nanti. Jadi jadinya berapa gitu? Apakah bisa seperti Mas Bekti, dan kalau nggak bisa, bedanya di mana? Jadi mungkin lebih kepada research, project juga, pengen apa namanya membandingkan, dan kalau misalkan nggak sampai pun kita bisa evaluasi. Ya cuan itu adalah ya cuan itu penting benar, dan tapi aku mungkin fokusnya lebih ke situ ya, lebih ke riset karena kita berpikir secara long term gitu. Kalau kita bisa belajar ilmunya, nanti kita bisa lakukan lagi di kemudian hari. Aku waktu itu Oke, 222 juta. oke, research dan juga challenge ya, itu dia. Tapi sedikit tentang Mas Bekti ya. Kita semua terpana melihat Mas Bekti bisa mengubah duit 220 juta jadi 14 miliar. But long time ago, sebelum kita mengenal Mas Bekti seperti yang fenomenal sekarang ini, dia pernah jadiin duit 2,9 juta, di top up 6 juta, berarti berapa? 8,9 juta, jadi 132 juta. Jadi dia mulai dari awal tahun, segitu uangnya ya, di RDN-nya, jadi 132. Zaman dulu banget, Mas Bekti, waktu nanti selengkapnya ada di bukunya Mas Bekti. Terus ada lagi Ya. apa fenomena-fenomena Mas Bekti yang lain ya, dia jadiin duit berapa jadi berapa kayak gitu. Jadi ini Ya, ya. bukan one time wonder ya, 220 juta jadi 14 Betul. miliar itu yang saya pelajari sih, bahwa ternyata it's not one time wonder gitu. Nggak kayak misalnya apa ya, penyanyi-penyanyi ada satu lagu ngehits habis itu hilang gitu. Enggak, Mas Bekti Ya, ya. ternyata long time ago dalam skala yang lebih kecil juga membukukan return yang sangat fenomenal. Selengkapnya nanti dibuka di bukunya Mas Bekti ya. Oke, jadi promosi gak apa-apa ya Boston? Yes, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas Bekti kan guruku juga. Iya, betul 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 betul. Oke, kita jawab pertanyaannya ya. Ini, kenapa Bang Boston mau beralih dari zona nyamannya swing ke scalping? Oke, jadi sebenarnya bukan zona nyamanku di swing, tapi karena memang karena keadaan waktu itu memang aku bisa cuma swing. Karena kan kita kerja ya di kantor yang mungkin di jam 9 pagi itu ada rapat, mungkin di jam 9 pagi ada kerjaan yang sangat urgent. Jadi prioritas pertamanya adalah kerjaan dulu, bukan trading. Jadi kalau kita maksain untuk scalping atau ODT itu malah jadi takutnya ketinggalan momen dan malah jadi boncos. Jadi itu adalah cara-cara kita untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan kita dengan waktu yang kita punya. Nah, kebetulan ketika di Maret 2021, aku kan udah jadi seorang yang full time trader, artinya bisa benar-benar fokus. Nah, dan waktu itu ada momen juga ya, tahu videonya Mas Bekti kayak gitu, oh ini adalah peluang, karena dulu aku pernah melakukan hal ini, 2019, menjadi seorang scalping selama 3 bulan dalam riset itu. Dan pengen tahu juga apa yang dilakukan Mas Bekti, kenapa bisa seperti itu, dan ya udah, pas belajar sih emang kayaknya ini cocok ya untuk seorang full time trader, karena kan kita punya banyak waktu, kita punya, ya aku sendiri punya cukup bekal seperti itu. Jadi mungkin akan lebih banyak ke scalping. Tapi nggak menutup kemungkinan juga akan swing kalau marketnya ya lagi bullish. Karena kalau misalkan kita berbicara market bullish ketika mungkin nanti bulan Desember, Santa Claus Rally atau January Effect, ya itu ya baiknya kita swing aja karena kita beli saham apapun mungkin uptrend naik terus. Jadi memang ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau kita ISG sekarang kan lagi sideways ya. Jadi memang enaknya scalping gitu. Kebetulan juga bisa ada mentornya juga. Oke, Boston ini pada nanya cara untuk dari dua whales nih, nanya watchlist saham atau langsung eksekusi kalau untuk scalping ya, Oke, jadi di kolom komen teman-teman, tadi. ya teman-teman kalau misalkan mau cari screeningnya saham-saham apa untuk di scalping itu, ya kan tadi aku bilang ada dua, ada yang teman-teman bisa memanfaatkan yang di arah atau mau dia udah punya buying power tinggi, atau yang memang dia mungkin dari ARB beberapa kali ARB, terus dia kemungkinan besar akan diangkat sama beberapa pemain besar. Nah jadi dua itu. Nah itu didapat dari top gainers sama top losers. Jadi teman bisa cari di situ.
kemungkinan besar di jam pagi-pagi itu ada saham-saham yang top gainers itu mungkin udah naik mungkin 10 sampai 15%. Itu mungkin kemungkinan besarnya kalau teman-teman cek dia bisa ada buying power lebih tinggi lagi, mungkin dia bisa arah juga. Itu cara yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa coba cari di saham-saham yang lagi trending. Bisa lagi-lagi trending itu teman-teman bisa cari di Stockbit ya. Itu ada kalau di menu awalnya itu di screen itu ada ya saham-saham trending apa aja. Nah, biasanya saham-saham itu banyak dibicarakan orang. Berarti kalau banyak dibicarakan orang, banyak transaksi di sana, banyak partisipasi, kemungkinan besar volatilitasnya tinggi. Jadi dua itu caranya. Seperti itu. Jadi Oke, hmm. tadi ada yang nanya, pakai Stockbit Pro perlu nggak? Anggito Pur nanya. Oh ya, aku sendiri pakai Stockbit Pro untuk kita screening atau mencari watchlist. Kalau Mm-mm. dalam eksekusinya kita pakai langsung ya, aku kan pakai Mirai, jadi lihat di setup aja seperti itu. Tapi kalau untuk watchlistnya aku biasa pakai di Stockbit Pro karena di situ ada menu trending stocks-nya apa, sama top gainers dan top loser juga. Oke, dapat satu tips nih dari Boston ya, bisa cek trending stocks di Stockbit. Jadi paling nggak bisa ngebaca mungkin yang lagi ramai diperbincangkan pelaku pasar saham apa sih, bisa cari peluang dari situ ya berarti ya Ya, Boston. ya. Kemudian wah ada yang nanya setup Mirai juga nih. Kita jawab satu-satu ya pertanyaannya banyak teman-teman. Makasih. Saham yang cocok untuk teknik scalping, tadi udah disebut sedikit yang volatilitasnya tinggi, sama entry dan exit rules-nya mungkin boleh dibagiin nih, Boston. Ya, jadi kalau kalian mau scalping itu aku sarankan pakai fast order ya. Kalau di OLT masing-masing itu ada biasanya. OLT di Mira itu ada, di Mandiri juga ada. Jadi itu fast order itu cepet dia. Jadi teman-teman mau order tuh langsung. Kayak nggak perlu konfirmasi lagi. Kalau misalkan kita lihat di HP mau beli kan ada konfirmasi dulu, ada berapa jumlah lot. Ini langsung kita tinggal ketik lotnya, langsung kita drag aja, langsung mau dibeli harga berapa, atau jual harga berapa, atau mau withdrawal, atau nggak jadi beli itu cepet banget. Jadi kayak momentumnya mungkin lebih dapat ya. Teman-teman bisa cek atau setup sendiri di OLT masing-masing di menu fast order. Nah gitu. Nah, Oke, terus kita bicara soal entry dan exit, ya itu tadi. Sebenarnya buying momentum, ada yang momentumnya dua ya, yang buying powernya lagi tinggi. Oke, ini kalau di merah itu ada ya, dia itu di order book itu di sebelah kanan tuh sama sebelah kirinya ada. Jadi ada beli berapa, ada jual berapa gitu. Nah, kalau misalkan ada pembelian besar, ya lotnya besar banget, ya berarti kan itu pemain besar. Ya kita bisa ikut entry di situ. Tapi kalau misalkan dia jual besar banget, dalam satu tick langsung habis lagi ya, teman-teman cepat keluar. Jadi memang cepat banget kalau kita pakai fast order dan kita bisa tahu uh, apa namanya transaksi itu besar apa enggaknya di situ. Jadi kalau memang udah besar banget, berarti itu pemain besar. Kalau pemain besar udah keluar, ya berarti kita juga keluar. Pun sebaliknya oke. kalau pemain besarnya masuk, kita juga masuk. Nah itu dapat satu tips dari Boston ya. Berarti kalau emang untuk scalping nih baiknya jangan pakai handphone ya. Betul, pakai laptop ya, fast order gitu. Oke. Ada yang nanya, kalau scalping itu sekali masuk langsung dana gede atau dibagi ke beberapa fraksi? Kalau Boston sendiri kayak gimana? Tergantung jumlah dari ininya ya, volumenya. Kalau misalkan aku udah mainnya size besar, jadi kayak mungkin beli saham yang bid overnya tipis ya, kayak saham-saham bank digital gitu, kayak BBYB, BNBA, atau BGT gitu, tipis lotnya, atau INPC. Itu mungkin masuknya bertahap. Tapi kalau saham-saham yang memang dalam bid overnya cukup banyak, terus dia volatilitasnya tinggi, berarti ada volume tinggi, itu mungkin sekali hajar aja. Jadi lebih simpel gitu. Tergantung dari bid offer juga. Oke, tergantung bid offer, tergantung saham yang kalian entry gitu ya, berarti ya. Ya. Oke, tadi ada yang nanya untuk profit sama loss-nya, kalau untuk Boston sendiri panduannya apa rules-nya? Misalnya ngambil take profit-nya rata-rata nih, kita bicara rata-rata ya, berapa? Terus kalau misalnya turun dibuang berapa? Jadi sebenarnya aku pada itu udah cerita kalau aku berhasil merubah dari 222 juta jadi 440, jadi kayak 100% return. Dan kalau dibedah lagi memang porsi paling banyaknya adalah bermain di saham-saham yang arah seperti itu. Jadi mungkin scalping cuma 10-20% aja. Nah, jadi kalau misalkan take profit di saham-saham yang arah itu ya, teman-teman harus perhatikan buying powernya siapa. Itu aku biasanya pakai menu tambahan selain dan detail sama order book, juga pakai tambahan menu broker summary. Di dan detail itu juga ada ya, siapa beli apa, di harga berapa, berapa banyak.
let's say itu nanti ketahuan di broker summary, misalkan broker, let's say misalkan broker YP atau broker MG gitu, beli di banyak banget di harga sekian misalkan. Berarti kalau dia udah beli banyak, berarti kita bisa ikut. Kayak gitu sih. Jadi memang lebih kepada uh, take profitnya aku bisa ngikutin dari bandarnya juga. Kalau dia keluar ya, kita juga keluar. Jadi nggak ada patokan berapa persen. Kalau untuk cut loss, untuk apa namanya untuk profit juga. Jadi benar-benar kadang nggak ngikutin si pemain besar. Biar lebih rasional aja gitu. Kalau dia keluar, kita keluar. Meskipun target kita masih di atas gitu. Oh iya, karena kan scalping ini kan mereka kan nggak meleng ya, namanya scalper ya mantau terus ya. Kalau misalnya Betul. ada aksi pembuangan massal ya udah mereka juga banting kiri ya. Jadi jangan sampai mereka ketinggalan di situ gitu. Kemudian tadi ada yang nanya pengalaman loss terbesar berapa banyak? Itu banyak loh pertanyaan, penasaran kayaknya mereka ya. Kenapa ya mereka penasaran ya? Boleh Oke, diceritain, Bos? jadi teman-teman perlu ketahui kalau dalam 3 minggu, sorry 4 minggu aku scalping, maksudnya mencoba metode itu dengan modal Mm-mm. ya 220 juta itu aku hampir setiap hari cut loss. Itu yang harus paham ya, setiap hari cut loss. Tapi cut lossnya itu terukur dan nggak terlalu banyak. Tapi juga tiap hari cuan. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa cut loss itu adalah kita melindungi modal. Jadi memang kalau kita main di ARA itu ya saham-saham Indonesia tinggi, terus ya kita nyebutnya itu di atap genteng, ya teman-teman harus stop lossnya ketat banget. Kalau bisa ya, memang kalau itu udah nggak kuat lagi naik, ya kita langsung cepet-cepet buang atau langsung cepet-cepet hajar kiri. Jadi kalau berbicara soal cut loss terbesar itu tergantung dari entry. Aku pernah entry sampai 200 juta sekali masuk dan itu pernah gagal maksudnya dia menyentuh stop loss atau buang kiri itu paling sekitar 4 sampai 5 jutaan gitu. Tapi sekalinya profit itu bisa puluhan. Jadi misalkan kita stop loss atau cut loss-nya 2 3 kali gitu. Ya kali aja 3 kali 4 12 kan. Tapi sekalinya kena bisa 40, bisa 20. Jadi kayak masih untung. Makanya kalau kita berbicara soal win rate ya aku nggak terlalu memperdulikan itu. Yang penting adalah pertumbuhan modal. Jadi memang main di situ adalah kita lebih banyak untuk disiplin cut loss seperti itu. Pertumbuhan modal, disiplin cut loss, jadi tidak ada profit tanpa cut loss juga ya. Perlindungan utama modal tadi itu ya untuk kita nyari uang di pasar saham. Thank you Boston, banyak banget pertanyaannya. Ayolah kita jebol nih resisten selanjutnya ya 750. 700 700. udah jebol. Oke. Eh indikat pakai indikator nggak sih kalau scalping? Nah, Jadi ilmu yang aku dapat dari Mas Bekti itu gini ya teman-teman. Uh, Pertama kali aku lihat Mas Bekti trading itu kayak wah ini gimana ceritanya dia nggak ngeliat apa-apa tapi bisa dapat cuan. Maksudnya gini, jadi memang ya indikator yang kita perlukan dalam scalping itu yang pasti adalah kita perlu yang namanya dan detail ya teman-teman tahu dan detail ya. Terus yang kedua adalah bid offer itu pasti banget karena kita kan mau eksekusi di situ. Dan yang ketiga itu broker summary. Broker summary itu kita mau tahu ini siapa aja yang beli paling banyak, siapa aja yang jual paling banyak, dan berapa averaging dia, berapa banyak barang dia. Jadi cuma tiga itu aja untuk indikatornya. Seperti itu. oke. Jadi itu pengalaman berbicara ya. Oh ya, tadi berbicara soal pengalaman juga, memang Mm-mm. aku sih merasa bahwa semakin kita lama di pasar modal, semakin kita punya uh, apa namanya jam terbang yang tinggi, itu mungkin analisanya akan semakin simple dan lebih banyak memakai pengalaman ya. Oh jadi kayak Mas Bekti, oke aku tahu nih saham yang berpotensi karena dulu aku pernah trading di tahun 2016 kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin kita nggak bisa pelajari karena ya Mas Bekti 2016 sudah trading, aku belum. Jadi ya udah dan dia apa namanya analisanya seperti itu. Jadi udah tahu karakteristik dari sahamnya. Makanya kalau scalping sendiri aku rasa sih kita lebih banyak tuh praktek dan memperbanyak jam terbang. Kalau memang teman-teman itu mau jadi seorang scalper ya, gitu. Oke. Ini ada yang cantik nanya nih Helena Marcella, apa goals Bang Boston selanjutnya setelah profit 100% kemarin ya dari 220 juta berhasil jadi 440 apa 450 tadi Boston? 450 sekian lah. Oke. Iya. Oke, jadi sebenarnya itu apa namanya goalsnya sih sebenarnya ya pertama pengen menemukan aset yang lebih banyak lagi dengan cara itu ya lebih sering tradingnya pakai modal lebih besar.
nanti juga pengen ikut ya trading competition juga di Mirai itu ada nanti sekitar bulan Agustus ya. Jadi pengen juga bikin sejarah kayak Mas Putih gitu loh. Dan sekarang itu makanya lebih banyak untuk latihan dan fokusnya memang itu dulu sih, ikut trading competition. Jadi lebih banyak belajar. Tapi kalau dalam soal goals, menumbuhkan aset itu mungkin aku bisa lakukan itu nanti setelah trading competition. Tapi yang penting adalah sekarang fokusnya adalah ilmu dulu. Jadi selagi masih di sini, selagi ada kesempatan di sini, ya gali terus gitu apa yang Mas Putih ada punya gitu. Oke. Eh, Cara timing yang benar saat scalping supaya nggak keguyur bandar gimana, Kak? Oh iya itu tadi, teman-teman pertama pastikan bagi menu fast order. Jadi kalau misalkan bandar mau guyur itu, kita bisa tahu di situ, oh ini ada jumlah besar banget lot yang dihajar ke kiri. Jadi teman-teman langsung cabut aja antriannya ketika udah itu ya. Tapi kalau misalkan emang udah kejual, maksudnya antrian teman-teman udah dibeli, diguyur, teman-teman langsung siap-siap langsung open sale. Ya kan tahu mau diguyur daripada makin dalam, lebih baik cut loss tapi nggak terlalu banyak. Dan memang kalau resiko terbesar dari seorang scalper ya kena bujur itu sih. Dan kurasa uh, menghindarinya ya mungkin kita bisa menghindari itu baik kita ngelihat apa namanya dari kriteria sahamnya, karakteristik juga. Ada saham-saham yang memang kasar banget ya. Pemain besarnya kayak bikin dia naik dihajar ke bawah, ada yang kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat track record seperti itu, teman-teman tinggalin aja, mending nggak usah. Ada juga yang memang dia enak tuh diikutin saham-sahamnya gitu loh. Nah, yang kayak gitu tuh biasanya kita coba untuk lebih atensi di situ, lebih ngasih potensi apa namanya modal yang banyak ke situ. Jadi teman-teman pertama lihat juga karakteristik dari sahamnya ya. Oke, semoga itu membantu ya jawaban dari Boston ya. Boston ini ada yang nanya, idealnya belajar saham itu berapa tahun sih sampai bisa profit konsisten? Oke, kalau aku sendiri memang teman-teman pertama harus stay in long term view juga karena kebetulan aku adalah orang yang sangat suka sekali dengan pasar modal. Jadi aku rasa kayaknya aku bakal lama banget di sini. Mungkin bakal seumur hidup gitu di sini. Jadi kalau misalkan kita ukur, let's say misalkan 10 tahun time frame kita di pasar saham ya, teman-teman mau trading 10 tahun ya, itu sebenarnya adalah hal yang bagus, adalah hal yang bijak kalau teman-teman tuh habiskan 2 tahun pertama itu untuk belajar. Jadi dalam artian, mungkin di dalam 2 tahun itu teman-teman bisa rugi, bisa untung, tapi itu bukanlah problem. Yang penting adalah teman-teman kapasitas dirinya bertambah, terus jam terbangnya bertambah, pengalamannya bertambah. Jadi di tahun pertama coba untuk belajar mengenai season di market ya, itu paling penting. Jadi teman-teman ngerasain trading di bulan Januari, trading di bulan Februari, Desember, kayak gitu. Jadi 1 tahun tuh udah tahu. Juga cobain semua metode yang ada gitu, teman-teman nanti pilih metode mana yang paling cepat, terus paling paling tepat buat teman-teman. Lalu juga teman-teman nanti selain itu ini ya selain apa namanya trading ini juga apa namanya metode ya, jadi pakai apa, pakai metodologi kah atau pakai teknikal atau pakai fundamental, apa mungkin di mix semuanya atau mungkin pakai bid over analysis atau foreign flow atau seperti apa, itu juga teman-teman nanti akan dapat gitu racikan-racikan sendiri, dan itu didapat di 2 tahun pertama sih kalau menurutku. Nanti di tahun ketiga ya baru teman-teman panen, dalam artian bisa profitnya secara stabil ya, bukan konsisten. Stabil dalam artian mungkin bisa loss, bisa rugi, bisa loss, bisa untung. Tapi in the end dalam long term teman-teman tetap tumbuh gitu portofolionya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang senada kita bahas bersama ya dari Septian. Kalau scalping nih fokus ke satu saham aja. Kemudian Margata juga senada nih. Kalau scalping sehari bisa pantau berapa saham? Bisa diceritain mungkin gimana itu kalau sepanjang hari misalnya nih scalping. Oh, scalping itu mungkin lebih banyak aku lebih ke saham-saham yang punya buying power tinggi. Kalau bahkan kalau bisa sampai sahamnya ARA gitu. Di closingnya ARA. Jadi kalau di saham ARA sebenarnya lebih enak maksimal kita pegang 2 aja. Tapi kalau bisa 1 aja sih, lebih fokus lagi. Karena kan kita ngelihat running trade itu ketika pagi besoknya dia ada yang namanya open gap ya pagi-pagi. Itu kita bisa manfaatkan itu. Dan kalau wasit sendiri ya paling lihat dari top gainer aja, mana-mana aja top gainer yang berpotensi, dan kita lihat satu-satu karakteristiknya seperti apa, terus bandarnya mainnya gimana. Jadi ada saham-saham yang memang
dia top gainers tapi kita nggak ambil karena secara karakteristik itu kita tahu bahwa ini sahamnya pertama nggak ada story-nya, itu berbahaya juga. Dan yang kedua cara mainnya itu agak agak kasar dalam artian dia main banting terus dinaikin lagi itu benar-benar bisa bikin kena mental gitu. Jadi lebih baik dihindari. Ya kalau Watsu sih mungkin sekitar ya top gainer itu kita lihat semua dan ya 4 sampai 5 aja gitu. Mm-mm. Oke, saya sambil screeningin pertanyaan Ya. di kolom komen ya. Oke. Itu tadi udah terjawab ya. Tapi kalau misalnya nambahin jawaban ya ini kan gara-gara saya interview Mas Bukti jadi tahu kadang-kadang pemikirannya Mas Bukti ya. Kalau di Mas Bukti itu sendiri kalau misalnya ada satu saham yang benar-benar kayak tadi Bosen bilang dia kuat banget, buying powernya manggung banget, dia bisa sehari itu ya satu saham itu aja yang dipantau tapi bolak-balik masuk berapa kali. Tapi kalau misalnya saham itu satu udah selesai, udah take profit, udah cuan bungkus, bisa lagi cari saham yang lain lagi, tapi nggak akan dipaksain masuk ya. Jadi kalau tunggu sampai kayaknya oke, mantep nih kayaknya buying power-nya emang kuat gitu ya, baru masuk. Jadi scalping itu dulu saya kalau sebelum nanya secara detail tuh saya pikir namanya scalping tuh asal transaksinya banyak aja sering gitu. Enggak ternyata ya, itu mereka tuh kadang-kadang lama mantaunya ya, eksekusi sebentar, mantaunya eksekusinya cepat, mantaunya yang lama. Bener gak sih Boston? Jadi karena kan kalau scalping itu kita lebih baik standby cash. Maksudnya lebih baik kita pegang uang cash yang banyak. Dalam arti itu adalah peluru kita. Dan kita tunggu momentum yang tepat dan ketika ada momentum kita yang langsung tembak. Daripada kita asal-asal beli malah jadi nggak fokus, kita malah pegang saham banyak, kita malah nggak kepantau itu makanya itu dihindari. Jadi scalping itu memang lebih baik kita standby cash yang banyak dan lebih banyak nunggu dan masuknya tuh bener-bener ketika ada momentum yang tepat. Makanya dalam sehari itu aku rasa kayak kalau kita udah bikin satu atau dua keputusan yang bagus itu cukup sebenarnya atau tiga maksimal ya. Karena ya tiga aja cukup, kalau sebanyak banyak karena pusing juga nanti gitu. Hmm, Biasanya kita kalau udah selesai tiga atau dua ya udah bisa tidur gitu pulang karena nggak ada lagi kan yang iya. ngerjain. Mm-mm. Boston tadi yang nanya untuk cut loss nih auto sell atau gimana? Banting kiri atau auto sell kalau Oh, scalping? langsung banting aja kiri. Jadi kan makanya kalau menu fast order itu kita bisa tinggal gerak aja ke bawah. Jadi kayak cepet, nggak perlu yang kayak entry lot-nya. Jadi entry lot udah kita siapin, ya diantriin, dijual di mana. Kalau Sebentar. Tes, tes, tes. Ini saya yang freeze apa Boston yang freeze ya? Wah, menghilang. Kita invite lagi. Ada Mas Aryo TW juga. Wow. Coba Boston kita invite lagi. Kayaknya sinyal saya yang jelek nih. Iya, mohon maaf ya teman-teman. Ini sinyal Bantul apa sinyal Kebon Jeruk gitu ya. Jadi saya sorry, pakai sorry. koneksi internet yang kadang-kadang tuh lucu ya. Kalau pintu kamar saya ditutup tuh hilang juga sinyalnya gitu. Apa gara-gara itu? Oke. Sorry, Tadi sorry, udah sorry. dikasih tahu cara itunya ya, cara buang cepetnya ya. Kalau misalnya kelihatan ada indikasi diguyur bandar, buang cepet ya tadi udah dikasih tahu ya. Ya. Hmm. Mm-mm. Oke, terus habis itu ini ada pertanyaan dari M. Aven, bagus nih pertanyaannya. Pemula langsung bisa scalping atau mencoba swing dan day trade aja dulu? Oke, jadi aku selalu sarankan kalau misalkan teman-teman itu mencoba metode baru, teman-teman coba adaptasi dulu ya, pelajari kemungkinan failure-nya di mana dan ya konsepnya juga ya. Jadi kalau scalping itu konsepnya seperti apa teman pelajari dulu dengan modal kecil dulu aja teman-teman. Jadi biar itu kalau misalkan ada satu failure atau satu hal yang teman-teman di luar kendali itu nggak terlalu damage gitu, loss-nya tuh nggak terlalu kena gitu. Ya kalau misalkan teman-teman baru coba metode itu dan langsung hajar banyak banget sekalinya di luar kendali dan teman-teman nggak bisa handle itu kan bahaya banget. Jadi in long term itu aku rasa kayak kita sebagai seorang trader itu in long term ya, kita pertama yang perlu kita lindungi adalah mental kita dulu. Mental itu paling penting. Baru yang kedua adalah modal. Baru yang ketiga adalah baru kita bisa cari profit.
Kayak misalnya kita main bola gitu, main bola, ya yang pertama kali kita teruskan adalah keselamatan kita, kaki kita jangan sampai patah gitu. Karena kalau kaki kita patah ya kita nggak bisa main bola lagi. Kayak gitu kan. Jadi sama kayak di pasar saham juga. Yang paling penting adalah mental. Nah, untuk melindungi mental itu ya teman-teman pakai modal kecil dulu. Dan seiring-iring belajar, teman-teman top up tambah gitu loh. Karena menambah modal berarti menambah mental juga. Ya, menambah modal. Oke. Kemudian ini kalau ada yang tadi nanya kalau sekali entry berapa persen dari modal? Oke, jadi kalau untuk scalping sendiri proyeknya kan 222 juta itu ya. Modalku sekarang itu sekitar 700-an. Jadi memang itu adalah alokasi yang diberikan untuk belajar scalping dan riset juga. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang sebulan lalu kan aku udah bikin 222 jadi 440. Nah, dan modal tuh aku tarik yang 222 tadi. Mas Bukti bilang tarik aja modalnya, kamu nanti tradingnya pakai cuan tadi itu aja. Coba rasain bedanya lebih enteng apa enggak. Ya ternyata emang lebih enteng karena kita pakai cuannya itu. Jadi memang Iya, dialokasiin aja. Ya kalau berarti 200 juta dari 700 juta sekitar ya kurang lebih 20-an% ya gitu. betul. Oh ya, sekalian nih cerita juga sedikit soal bukunya Mas Bekti ya, boleh ya, Boston. Jadi di bukunya itu Mas Bekti cerita cara dia gimana sih strategi dia untuk bangun financial freedom melalui pasar saham. Jadi Mas Bekti itu nyari duitnya dari scalping ya kan. Begitu udah cuan, dia amanin, dia tarik cuannya, dia mainin dari sisa anak modalnya ini. Jadi kalau Mas Bekti nih bukan main ya, trading saham sekarang sampai miliaran itu udah kayak anak cucu cicitnya duit dia awal gitu loh. Jadi Mas Bekti kayak gitu ya. Jadi amanin cuan, kemudian modalnya pindahin ke safety fund itu buat emergency fund sama juga buat freedom fund. Artinya apa? Untuk mencapai kebebasan finansial di masa datang, ya kan? Biar dia nggak harus kerja, bisa dapat passive income. Dia bangun safety fund, jadi nyari duit dari scalping, profitnya secara rutin ditarik untuk ngebangun. Sharingnya sedikit ya. Nanti bisa dinantikan buku lengkapnya kayak gimana sih cara Mas Bekti ngatur cara cari cuan di pasar saham melalui scalping. Ya, Oke, Boston, benar. demikian ini ya sedikit ya promosi ya. Oke, lanjut. Uh, ini ada pertanyaan, bagaimana caranya tahu suatu saham bakal dibanting atau diterbangin esok harinya? Sebenarnya kita tuh tahu atau kita tuh yang bisa kita siapkan tuh adalah langkah antisipasi sih, Boston. Oke, kalau misalkan saham dibanting apa enggak, itu gini. Dari story ya, teman-teman tuh pasti ngelihat sepemikiran bahwa kalau ada story yang bagus, itu mungkin reaksinya dia bisa naik ya. Begitupun sebaliknya. Apalagi gini, misalkan teman-teman ngelihat ada saham yang terbang ya, kayak misalkan gudang garam gitu ya kemarin, yang terbang karena dia itu ada rumor bahwa dia mungkin dibeli sama Japan Tobacco gitu, diakuisisi. Oke, dia naik karena hal itu kan. Karena orang-orang tuh mau beli karena ada rumor itu. Tapi ternyata rumor itu ada berita keluar bahwa rumor itu salah. Itu kemungkinan besar akan dibanting ya kayak gitu. Karena ya saham itu naik karena rumor itu dan ternyata rumor itu nggak ada. Maksudnya hoax gitu. Jadi memang kita tahu bisa akan dibanting dan semua orang akan berpikir seperti itu, akan jual sahamnya di waktu yang sama. Nah, kalau saham mau terbang juga sama ya. Jadi memang based on rumor, terus memang ketika ada news yang keluar, dia konfirmasi, ya udah gitu langsung terbang. Dan sebenarnya teman-teman perlu ketahui bahwa itu adalah hal yang sering terjadi, tapi nggak selalu seperti itu ya. News bagus nggak selalu sahamnya terbang. Yang penting itu sebenarnya bukan newsnya atau berita ya, tapi reaksinya ya itu yang paling penting. Itu harus bedakan news sama reaksi, bahwa semua orang tuh berpikir bahwa news itu selalu sejalan sama reaksi, tapi nggak gitu juga. Jadi teman-teman lihat reaksinya dari ya itu tadi, dari transaksinya. Mereka apa respon market seperti apa. Oke, Boston tadi ada yang nanya dari James, biasanya Bang Boston kumpulin barang sore sebelum pasar tutup atau pagi-pagi? Oh, itu kalau kalau sekarang scalping ya gitu sih. Jadi memang lebih enak tuh kalau kita beli di sore ya, karena kalau dulu aku ngelihat kalau di sore itu secara broker summary dia udah fix, dalam artian kita tahu ini pemain besarnya siapa yang beli di harga berapa banyak. Tapi kalau di pagi-pagi mungkin dia bisa aja paginya akumulasi, sorenya dia bisa banting distribusi kayak gitu. Jadi sekarang memang tergantung dari buying powernya, tergantung dari story-nya.
aku lebih banyak kalau beli saham scalping di pagi-pagi ya, maksudnya di jam-jam 10 11. Di sesi 2 juga beli juga sih. Jadi nggak nentu, jadi nggak harus pagi, nggak harus sore gitu. Oke, nggak ada spesifik yang kayak gitu ya. Kemudian ada yang nanya nih kalau market maker naikin harga, kita takutnya ketinggalan, bagusnya kita entry apa enggak? Jadi mungkin ini terkait dengan FOMO juga ya, atau kayak gimana nih, Boston pandangannya? Oke, kalau biasanya kalau market maker tuh mau naikin harga bisa karena sesuatu ya, nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu. Bisa rumor atau news yang mungkin mereka lebih tahu duluan dibanding kita, makanya kita mungkin telat gitu. Nah, caranya adalah kita tinggal lihat aja average-nya si pemain besar udah apa. Jadi kan dia kalau mau beli saham itu nggak mungkin di satu bid yang sama, karena kan mereka size-nya besar. Jadi mungkin mereka harus HK di bid yang atas, bid yang nomor 2, nomor 3 gitu kan. Terus ada koreksi, dia HK lagi, atau mungkin dia mau cari harga bawah, dia turunin dulu gitu. Nah, teman-teman lihat semua itu berapa average-nya, dan kalau misalkan nggak terlalu jauh ya nggak apa-apa entry aja. Tapi kalau udah kayak terlalu jauh, kayaknya si bandarnya atau si pemain besarnya udah punya average di 600, let's say harga sekarang 700, itu kan udah terlalu jauh ya. Itu kemungkinan besar di distribusi atau di taking profit lebih besar. Jadi teman-teman, ya berarti udah telat. Jadi nggak usah dihiraukan. Maksudnya dihiraukan aja. Tapi kalau masih dekat, oke, berarti ini masih oke. Apalagi kalau dapat di bawahnya gitu, di bawahnya harga market maker itu lebih oke lagi sih, lebih enteng. Oke, kita masih punya waktu 9 menit lagi, kita akan coba jawab sebanyak-banyaknya ya. Ini ada yang nanya di kolom komen maupun juga di kolom question, bagaimana cara mengatur psikologis saat scalping agar tidak baper dengan saham? Oke, itu yang agak susah ya. Karena kalau misalkan kita berbicara soal trading itu lebih banyak porsinya tentang psikologis. Jadi memang ada dua aja sih. Yang pertama, yang bikin teman-teman itu nggak pede cuma dua menurutku. Yang pertama adalah teman-teman analisanya kurang kurang oke, sehingga teman-teman nggak yakin atau analisanya kurang, ya maksudnya nggak sesuai. Yang kedua adalah mengenai size ya, lotnya, sizing. Jadi memang ketika kita entry sangat besar sekali, yang itu di luar dari mental kita, itu mungkin kita akan cenderung lebih takut, lebih deg-degan, lebih ngerasa kayak uh, gemetar gitu. Tapi kalau misalnya kita entry di size yang cukup dan kita punya planningnya, dan kalau misalkan dia nyentuh cut loss, kita terima loss itu dengan lapang dada, itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi memang semua tergantung dari analisanya. Ya kalau memang teman-teman yakin, ya pasti harusnya nggak terlalu mengganggu psikologis. Dan yang kedua, kalau memang size-nya itu udah oke, udah cukup, sesuai dengan mentalnya, sesuai dengan modalnya, ya itu sebenarnya sih nggak ada masalah. Tinggal teman-teman nanti kalau memang nggak sesuai planning, teman-teman mau nggak menerima loss itu. Dan disiplin ya, itu sih yang lebih penting lagi. Untuk cut loss kalau nggak sesuai. Oke, bosan kalau scalping lebih cocok haki apa ngantri katanya. Oh, itu tergantung. Kalau misalkan kita main di saham-saham yang biasa sih oke. Main hajar aja nggak apa-apa. Tapi kalau di waran ya, kalau yang harganya mungkin 10, 11, itu mungkin mending antri ya. Karena satu tiknya itu kan 10% gitu. Kayak misalkan di saham-saham, sorry, di waran-waran gitu ya. Mm-mm. Ini ada Mas Bekti nih. Ayo, mana Mas Bukti? Hai Mas Bukti. Aduh, ini ada gurunya ya, owner itu ya, Padepokan BTS ya. Ya, Mas Bekti. Pas banget tadi ada yang nanya nih, apa sih yang dipelajarin oleh Boston dari Mas Bukti? Oke, jadi pertama tuh sebenarnya aku lebih suka belajar soal mental ya. Karena gimana ya? Karena yang mungkin gini, teman-teman mungkin kalau ada di grup-grup saham gitu kan mungkin bisa aja punya stock pick yang sama, terus entry yang sama, tapi pasti hasilnya beda-beda. Nah, itu pasti yang ngebedain adalah dari diri teman-teman sendiri mengenai mental tadi ya. Kalau misalkan dia dibawa ke bawah dulu, apakah teman-teman masih kuat gitu, hold. Jadi memang aku pasti tanya soal mental dulu. Dan yang kedua adalah soal loss ya. Karena kita lebih banyak belajar tuh dari kesalahan orang. Maksudnya dari kesalahan kita belajar. Jadi, oke, Mas Bukti itu berhasil. Aku tahu. Aku kagum dengan hal itu. Tapi ketika loss itu apa yang Mas Bukti lakukan? Uh, jadi soal mental gitu. Dan itu sih yang ngebedain orang-orang yang sukses sama enggak. Jadi kalau misalkan soal metode itu kita bisa pelajari di manapun, kita bisa juga latih. Tapi soal mental itu lebih kepada kita melihat seseorang yang udah pernah jatuh dan gimana cara dia itu bangkit. Aku sih lebih kayak gitu ya kalau Mas Bukti. Lebih ke mental Oke, sama hmm, ke mental ya yang lebih ya. belajar.
mau gabung ke Padepokan BTS gimana? Kata Mas Bekti ini udah nggak bisa ya, jadi karena lagi COVID-19 dan di daerah Mas Bekti itu juga lumayan banyak yang kena COVID, bahkan keluarganya Mas Bekti juga ada yang kena COVID. Jadi Mas Bekti aja kalau salah untuk trading aja dia udah nggak di trading room dia ya. Dia Ya, keluar ya, kemana? Ke tempat mana tuh kalau kalian trading tuh? ada kita sewa room gitu satu dekat kosanku juga sama Aldo. Di situ jadi. Nah, Ini yang aku iya, pakai sekarang ini. iya, mereka pun kayak teman-teman ini udah nggak boleh lagi masuk ke area rumahnya Mas Bekti ya, karena memang di sana udah nggak dibolehin dari orang luar untuk masuk ya, kayak gitu Hmm. ya teman-teman. Dan iya itu sebenarnya karena kebaikan hati Mas Bekti aja ya, itu sebenarnya Padepokan ini nggak ada bayarannya ya, free of charge ya. Jadi karena memang kemarin Mas Bekti itu membuka diri untuk apa ya, membimbing teman-teman trader ini ya. Oke, Boston terakhir nih, pesan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih berjuang di pasar saham, kadang menang, tapi mungkin kepentok-pentok loss juga. Gimana sih biar tetap semangat dan bisa membuahkan hasil dari upaya belajar dan tradingnya ini? Ya, jadi uh, aku selalu ngasih advice yang sama karena gini, teman-teman sadari bahwa orang-orang yang sukses itu pasti dia pernah punya kejatuhan yang luar biasa, tapi dia bangkit. Jadi untuk menghindari itu teman-teman lakukan sama apa yang aku lakukan kayak gini. Jadi kita tuh di pasar saham pasti kan mungkin ada termnya lama ya 10 tahun, mungkin sesuai dengan kehidupan kita juga. Jadi memang pastiin teman-teman tuh berpikir secara long term dalam artian 2 tahun pertama itu benar-benar fokus untuk belajar aja. Dalam artian gini, biar teman-teman tuh tahu diri teman-teman seperti apa, tahu metodenya, tahu juga medan perang itu lebih penting lagi. Secara kita ngomong long term. Kebanyakan orang itu memang dia pengen instan ya, skip the process dan ketika dia kena satu anomali market langsung ya down, hancur, nggak mau trading lagi. Itu yang lebih berbahaya. Karena aku selalu berpikir bahwa yang paling penting adalah mental, yang kedua adalah modal, yang ketiga baru nanti cuan yang datang sendiri. Stay aja sama long term view, teman-teman. Pokoknya 2 tahun pertama belajar aja. Mungkin bisa untung bisa rugi, tapi itu bukan masalah. Yang penting adalah teman-teman dalam dirinya adalah teman-teman semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin tambah banyak jam terbangnya. Nanti secara long term pasti kita menang kok. Mas Bukti juga dia, aku tanya 5 tahun pertama juga dia nggak kemana-mana, tapi di tahun ke-6 bisa terbang kayak gitu. Jadi emang semua ada prosesnya teman-temannya, kayak gitu. Iya, Mas Bekti ya mulai trading dari 2008 dengan modal 2 digit, artinya sekitar tadi ya 2, jadi modal aslinya sih 15 tapi nggak semua dipakai buat trading ya, cuma 2,9 juta plus tadi 8 juta, jadi nggak semua dipakai, dia ada sisihin dana buat safety fund-nya dia. Nah, setelah itu 2016 menjadi miliarder pertama kali. Nah, seperti itu kira-kira ya timelinenya dari Mas Bekti. Mau tahu lengkapnya kayak gimana, nantikan bukunya Mas Bekti, Yes. judulnya The Super Scalper. Ya, Oke, gitu. Teman-teman terima wajib kasih lah teman-teman baca. semua. Iya, makasih Boston udah Ya, sharing. Iya, makasih, sehat selalu, sukses mengembangkan amin. pundi-pundinya ya, Ya, berlipat-lipat. Amin, makasih ya. Boston. Yuk. Bye teman-teman, ini saya save ya. Ya. Ah, Dah.